2 versus 1 antara Alter Ego dan juga Bigetron, tapi Luxi berhasil untuk equalize dari segi jumlah pemain 1v1. 2 melawan 1. Luxi bahkan sepertinya 556-nya sudah sedikit pelurunya karena berganti ke arah bagian UMP. Tembak ke arah bagian depan, tidak ada damage yang masuk. Lokasi Luxi ketahuan. 2 gak berani. Maju ke arah seorang Luxi dengan AKM dan itu dia. Bagaimana fight juga terjadi. Bigetron melawan Alter Ego kali ini. Kali ini ingin memangsa Dewa Perang. Robot sepertinya ready untuk menghabisi Alter Ego Ares yang menyisakan 2 orang, Rosemary dan performa dia belum habis. Kali ini mendapatkan sebuah knockdown penting untuk Talon bisa bergerak lagi. Tapi ada Alter Ego juga. Boychill datang dari bagian belakang. Dari Bigetron benar-benar terdesak. Satar dapatkan 1. Bisakah di end dari Vampire tersebut? Mudah-mudahan bisa. Tapi ternyata diambil oleh tim Alter Ego. Hands for you. Dan Boychill menjadi 2 kombinasi baru. Mendapatkan sebuah knockdown. Ini juga menjadi salah satu pembahasan gue dengan Junior kemarin. Untuk digantikan. Dan 6 untuk Bigetron Red Alliance. Tapi masalahnya PR masih besar banget, PR masih banyak juga untuk seorang Satarles. Dengan memulangkan pemain terakhir dari Vampire, udah diketahui dengan pasti posisi dari dirinya. Apalagi Boychill akan coba untuk nge-spam beberapa tembakan menuju ke arah depan sana. Dilontarkan juga utility dari tim Talon tadi. Terdesak posisi dari Satarles. Dia bisa menang dengan kondisi seperti ini jikalau lawannya of course akan melakukan absensi satu persatu ke depan dirinya. Namun untuk sementara waktu hal tersebut kayaknya masih belum diinisiasikan baik dari tim Alter Ego ataupun dari tim Talon. Lebih respect apa yang dilakukan oleh 2 tim ini, menunggu dari jarak yang cukup jauh terlebih dahulu karena memang jarak mereka masih di dalam zona, tapi ternyata granat terakhir tadi nyangsang menuju ke arah tubuh dari Satarles dan memulangkan Bigetron di posisi yang ke-10. Tapi itu dia, threat knock selanjutnya terjadi lagi. Mr. Joe berhasil untuk di-pause tadi. Pergerakannya sudah berhasil untuk di-punish juga. 7 eliminasi sementara tim Secret masih terus maju ke arah bagian depan. Melihat satu player terakhir dari Pikmin dan sayang sekali Acul tumbang ke lobby. Untungnya poin tersebut diambil oleh dari tim Indonesia lainnya yaitu Rosemary. Membuat 5 tim tersisa dan 2 diantaranya tim dari Indonesia. Untuk membuat dari tim PA bisa bermain lebih lama. Tapi setidaknya tidak akan ada backstep yang benar-benar on point karena Blue Zone pun akan mendorong Kido. Revive atau apa? Revive atau apa? Masih kebingungan ternyata untuk satu kawannya lagi, Dona. Iya, masih agak-agak ragu apa yang harus dilakukan barusan karena keseluruhan pemain dari tim Bigetron Red Alliance. Namun Redface sebagai last man standing lebih memilih untuk disengage tadi, nggak mau terlalu lama untuk bisa mencari keberadaan dari pemain PEA yang masih berada di bagian pinggir zona. Sementara waktu ternyata PEA berhasil untuk menculik Redface barusan Kido. Oh my god, nice try untuk tim Talon. Buset, Talon 2 kali, ini eliminasinya meledak sebenarnya Iya. Talon tinggal mencari bagaimana untuk bisa masuk ke late game. Tapi kita lihat Bigetron sepertinya panas sekali line up ini. Kembali lagi mendapatkan knockdown more, tapi sayangnya tadi yang menjadi knockdown. Yudo O2 sedang mode Yudo O2 mencari eliminasi lagi. Tapi di tempat lain Dewa Perang baru saja meratakan semua player dari Geek Fam Malaysia. Bertambah 4 eliminasi, Yudo O2 sekarang fight dengan Infinity. Low HP untuk seorang Abby, tapi memberikan damage yang tidak sedikit juga. Tiger X mencari lawan di balik sebuah Kup RB, low HP antara keduanya dan meledak mobil tersebut membuat 2 player ini tumbang. Tapi 1v1 sepertinya Logan dengan 1 player terakhir. Ada Nate dari Alter Ego juga, keduanya terkena damage bergerak sana kemari. Tapi DBS dari Yudo O2 lagi-lagi meratakan tim yang lain. 8 atau 6 sekarang sudah dikonfirmasi oleh tim Yudo O2. GG banget bang, 2 pemain tersisa dan hal tersebut atau huru-hara tersebut memancing Alter Ego Ares untuk bisa keluar dari compound mereka, melihat dan juga memantau keberadaan dari Yudo O2. Sementara waktu tadi Boychill sudah mengendus keberadaan dari pemain yang lainnya atau tim yang lainnya pula. Split cukup jauh yang dilakukan oleh Hands for You di bagian sebelah kiri dan ternyata last man standing dari tim PEA berhasil pada akhirnya untuk diamankan oleh tim Bigetron Red Alliance. Karena memang dari tim BTR itulah yang harus mereka lakukan, clearing bagian backline mereka supaya tidak bisa di backstep oleh last man standing tersebut dari PEA sendiri. Untuk sehingga nanti untuk tim BTR menyongsong stage yang kelima menuju ke arah 6 ini lebih aman lagi, lebih tentrem lagi.
Tapi ternyata ada satu nama Oh, RRQ yang no. muncul di arah elimination feed barusan. No Mercy pun juga terbakar, termakan si jago merah ini. Api yang sudah padam dan No Mercy berhasil untuk healing terlebih dahulu, tapi sangat disayangkan itu adalah edge terakhirnya dan hanya sisa satu boosting aja yang dimiliki dirinya. Dan mengingat No Mercy sendirian, ini menjadi tahu berada di posisi awkward sendiri. Di kanan ada BTR, di kiri ada Team Morph. Itu dia, tapi yang menarik di sini adalah dari 5 tim yang tersisa, 4 diantaranya tim dari Indonesia. Yudo O2 adalah kontender terakhir yang mungkin bisa untuk dihentaskan. Mungkin dari BTR, mungkin dari Alter Ego, karena ini akan menjadi masalah ketika utaranya tidak di-clear secara maksimal. Jumper masih bergerak dengan sebuah bagi, terkena hit tadi mungkin dari Bigetron, atau justru shot dari tim Alter Ego. Mereka mempunyai sebuah cekungan slope kecil saja, tapi ini pun belum cukup untuk masuk ke dalam play zone. Mungkin mereka menunggu waktu, mengingat 1 menit lebih sedikit atau mungkin 2 menit kurang. Sekarang akan mulai mendorong lagi menuju ke arah bagian stage yang ke-6 menuju 7. Lihat bagaimana pergerakan Alter Ego juga udah mulai ke arah bagian dalam zona. Morph dan RRQ udah di bagian pinggir. Hans For You seperti ngecek, seperti Noel untuk tahu lawan di mana. Alpha hampir tumbang tadi. Damage yang tidak sedikit diberikan oleh Hulk, tapi masih ada pertahanan berupa sebuah jerami. Flippy pun di sana juga ternyata ditembaki. Ternyata Boychill yang berhasil untuk menumbangkan seorang Flippy, bahkan tidak diberi ampun. Langsung menjadi eliminasi yang ke-7 untuk Alter Ego Ares. Buset, ini tim-tim Indonesia semuanya lagi haus akan eliminasi point coy. Wah. Dan bahkan Howie. Morph juga sudah mengumpulkan 5, tapi Muncul. ternyata min 1 kekuatan dari mereka berhasil untuk diculik oleh tim Alter Ego Ares dan bahkan dikonfirm eliminasinya. Plus 1 untuk eliminasi Alter Ego Ares dan bahkan last man standing dari Morph pun juga langsung hengkang dari game ini. Top 4 untuk 3 tim Indonesia. Masih ada Alter Ego Ares, RRQ dengan last man standingnya dan juga Bigetron Red Alias melawan last man standing dari Yudo O2. Jumper menjadi last man standing dengan P90 di tangan. No Mercy tidak bisa lagi untuk bergerak sana kemari. Boychill memang ditumbangkan, tapi mereka menang atas No Mercy. Bahkan Boychill masih bisa di-revive dan menjadi tim pertama dengan 10 eliminasi. Unstoppable. Dan lihat, 5 diantaranya disumbangkan oleh Boychill. Membungkam para haters, membungkam keraguan bahwasanya Boychill memang mampu, bahwasanya Boychill memang pantas untuk menjadi salah satu line up kuat dari Alter Ego Ares. Tapi peperangan masih berlanjut. Bigetron masih harus melakukan revive karena seorang Zuxi, karena Lapar sudah tereliminasi. 3 player mungkin bisa bangkit lagi, itu dia 3 melawan 4 melawan 1. Jumper masih bertahan di bagian pinggir zona, masih masuk ke dalam zona memang, bahkan sekarang masih dekat sekali dengan zona. Gua khawatir perang besar justru terjadi antara Bigetron dengan Alter Ego terlebih dahulu dan Abiska. Iya, benar karena memang mereka lah yang dari tadi saling mancing-memancing untuk peperangan terjadi antara mereka berdua, apalagi dengan begitu aktifnya Rosemary dan juga Boychill mengendarai vehicle mereka masing-masing untuk bisa ngebait out pemain-pemain dari Bigetron. Dan bahkan Rosemary sekarang sedang ngecook sebuah granat dilontarkan menuju ke arah depan sana. Masih belum ada siapa-siapa yang terkena damage dari granat tersebut. Dan bahkan Satara sudah mulai bisa melihat projektil dari satu granat dilontarkan tadi. Tapi Luxi begitu disiplin, dia akan Satar. menuju ke arah seorang Jumper. Satar berhasil untuk mendapatkan Oh, seorang dan Rosemary. Tapi dari tim Alter Ego masih ada pemain-pemain yang lainnya lagi yang untuk bisa melakukan backup. Satar memang sangat luar biasa ya. Lihat bagaimana trigger disiplinnya. Knock end memang dilakukan, tapi langsung repositioning dengan low HP agar tidak adanya granat yang bisa menjadi follow up kemenangan dari Alter Ego. Sekarang menjadi imbang 3 melawan 3, tapi Yudo O2 harus segera dihentaskan. Jumper masih menjadi masalah. Luxi sebenarnya sudah tahu lokasi dari Jumper, tapi dari Bigetron mau masuk pun tidak mudah karena mereka sudah di-lock benar-benar habis-habisan. Tapi ini dia granat tinggi dilempar ke arah seorang Jumper, meletup di sana. Jumper damage yang sedikit memang karena ada di bagian udara, ada air damage saja atau airborne damage saja, tidak memberikan sebuah damage besar untuk seorang Jumper. Satar disiplin dengan smoke demi smoke yang dikeluarkan agar memblinding vision dari bagian kanan.
sehingga mungkin bisa fokus ke arah bagian kiri. Tapi Luxi juga sedang mengamati terus-menerus. Jumper terkena damage, tapi belum ada knock-in yang terjadi. Ada utility yang dilemparkan, please Jumper bisa tereliminasi. Ternyata itu stun grenade atau flashbang. Belum ada damage lagi yang masuk. Healing mungkin bisa dilakukan. Dan Jumper ternyata P90-nya mendapatkan seorang Satar. Bahkan ada upaya knock-in yang dilakukan dan Jumper dapatkan itu. Tapi Luxi membalaskan keadaan 3-on-2 situation sekarang antara Alter Ego Ares dan juga Bigetron Red Alien. Top 2 tim Indonesia. Alpha membuka tembakannya. Oh, tapi sekarang L-nya kehilangan atau kehabisan peluru. Harus reload terlebih dahulu. Tapi itu dia. Spray yang selanjutnya berhasil untuk mendapatkan satu nama. 2 versus 1 antara Alter Ego dan juga Bigetron. Tapi Luxi berhasil untuk equalize dari segi jumlah pemain. 1v1 terakhir antara Hans for You versus Luxi. Ini bakal seru banget tentunya ya. Dua player yang benar-benar berbakat. Luxi masih bisa untuk tadi securing the position untuk menjadi imbang. Tapi lihat bagaimana Hans for You juga respect banget. Dia tidak mau langsung melakukan sebuah konfrontasi secara langsung. Karena memang masih mempunyai sebuah peluang untuk melakukan revive. Seperti revive akan dilakukan. Tapi Luxi juga sangat cerdas. Langsung bergerak untuk memberikan pressure ke arah seorang Hans for You. Namun lihat, benar saja revive dilakukan. Alpha bukan hanya knockdown. Tapi terus memberikan informasi kira-kira pergerakan kemana. Namun Luxi melemparkan sebuah nade. Melambung tinggi menuju ke arah bagian pohon tersebut. Molly juga dilempar tapi ternyata agak misang ke arah bagian kiri sedikit. Boychill kembali bangkit. 2 melawan 1. Luxi bahkan sepertinya 556-nya sudah sedikit pelurunya karena berganti ke arah bagian UMP. Tembak ke arah bagian depan, tidak ada damage yang masuk. Lokasi Luxi ketahuan. 2 melawan 1. Luxi bersembunyi lagi di balik sebuah mobil tapi terkonfirm eliminasi tersebut. Bakaran lagi ke arah bagian depan. 2-on-1 Boychill maju. Gagal berani. Maju ke arah seorang Luxi dengan AKM dan itu dia. Kemenangan dari Alter Ego Ares dan Boychill mensecure setidaknya 6 eliminasi kalau gua nggak salah dan harusnya menjadi MVP bagi dan itu dia, granat misteri setidaknya menghentaskan pergerakan dari Create VIP. 4 eliminasi didapatkan, walaupun kali ini juga datang Alter Ego misteri apes banget. Bergerak kemanapun sulit sekali Dona Fiska. Terlihat ya bagaimana circle ke tengah pun tim-tim Indonesia bertemu satu sama lain. Dan pada akhirnya Alter Ego Ares yang tadi berada di polar opposite dibandingkan dengan tim Talon di Erangel sebelumnya harus bertemu lagi di Erangel kedua hari ini dan bahkan memulangkan last man standing Misery. Tapi dari tim Talon sudah mengumpulkan 4 total eliminasi poin sehingga yang mengganggu pergerakan dari Pikmi. Please Morph, biarkan terlebih dahulu fight kemenangan untuk Pikmi kali ini. Billboard Cook sebuah nade lagi, lempar ke arah bagian depan tapi Swift nade-nya sangat matang. Oh tidak, ada nade lagi membuat Acul dan Billboard tumbang. Ini dia yang gua khawatirkan karena letak pasti Pikmi diketahui dan Tony K lagi-lagi carry the game. Membuat kesempatan lagi bahkan Pikmi knockdown 2. Ditembaki Morph juga, satu orang terakhir dan Pikmi babi Pikmi rata semua. soalnya maksudnya kayak flight path tuh di kanan Jan. Circle terus-terusan ke kiri, capek lah orang kan, apalagi kayak tim-tim kayak Alter Ego yang sebenarnya punya second drop yang tadi di Erangel pertama mereka di bagian sekitaran George Wall gitu kan, sehingga sebenarnya untuk circle seperti ini mereka diuntungkan, tapi ternyata disadvantage untuk mereka karena mereka pun sekarang bertemu dengan tim RRQ, No Mercy, Low HP dan bahkan berhasil untuk di knockdown, bahkan 2 pemain sekaligus dari tim RRQ, backup yang masih belum datang dari 2 pemain yang lainnya dari tim RRQ membuahkan eliminasi untuk Alter Ego Ares. Itu dia, dan bahkan genap menjadi 40 poin kali ini untuk Alter Ego Ares dengan 2 tumbang. Tapi lihat Hexas, granat Dekuk matang sekali. Boychill tidak aman, namun granatnya tidak masuk ke arah compound tersebut membuat Boychill masih bisa bernapas. Namun dengan tersendatnya pergerakan Alter Ego seperti ini, berarti tidak cepat mereka bergerak untuk lebih dalam lagi. Nerpeko mencoba untuk melakukan backup ke arah kawannya, tapi justru terlalu terbuka. Karena tembakan tadi connected membuat Nerpeko low, secara health point tidak jadi membantu Hexas. Hexas juga tumbang dan lihat Alpha. In-game leader yang begitu menarik karena terus bergerak ke sana kemari menjadi pembeda bagi Alter Ego, membuka informasi, membuka jalur agar tetap bisa bermain maksimal. Nate dilempar tapi menekok ke arah sebuah compound, tidak jadi masuk ke sana. Di tempat lain Talon juga porak-poranda bertemu dengan tim Flash Misery bahkan tumbang. Rosemary kali ini maju ke arah bagian main screen kita lagi, ke arah bagian seorang Nerpeko, the last man standing dicari. Apakah Hans dengan tembakannya atau Rosemary dengan granatnya dilempar ke arah Hans, tidak memberikan sebuah knockdown. Tembakan dari Hans membuat low HP dan bahkan Nerpeko tidak bisa bergerak karena Alpha dari bagian atas sudah mengunci pergerakan dari Rex Regum Keon yang pulang di tangan Alter Ego Ares.
tanpa membawa poin sama sekali dari Dan A. dengan demikian NKT masih bisa untuk menyelamatkan diri mereka untuk saat ini. Berpindah lagi menuju ke arah tim Indonesia yang lain. Ini adalah bagian tenggara dari zona kita yang kedua. Alter Ego Ares bertemu dengan Geek Fam. Ada beberapa tembakan tadi yang dilontarkan oleh seorang Rosemary. 30/148 peluru tadi. Satu persatu pemain bertumbangan dan bahkan masih ada threat antara mereka berdua. Terus-terusan bergulir. Sam9 hanya meninggalkan last man standing saja. Tiba-tiba saja Kenny S akan coba untuk membalikan keadaan. Tapi apa daya? Karena memang kekuatan dari Pikmi masih melebihi Sam9. Sam9 harus hengkang tapi akan didatangi oleh tim Malaysia yang lainnya. Yudo Infinity ternyata masih melihat dari bagian kanan. Nate lempar. Acul masih bertahan di bagian bawah dengan smoke yang begitu tebal. Namun dengan device yang sama tentu tidak ada sebuah strategi buat nge-lag lawan, buat nge-frame lawan. Karena mereka sama, tapi lihat di tempat lain Geek pun tumbang oleh Hands For You. Tim-tim dari Indonesia sedang berjibaku satu sama lain. Dua player masuk karena pertahanan dari bagian Pikmi di bagian atasnya tertumbang. Tinggal menyisakan Acul di bagian bawah yang ternyata cepat juga diamankan oleh player Yudo Otu. Tapi granat dari Infinity membuat pesta pora Yudo Otu tidak terjadi. Bahkan last man standing akan di-end satu persatu menjadi layer demi layer yang dilakukan semuanya saling kawan-kawan mencar. lainnya sudah ada di bagian kanan. Ini berbahaya, bahkan baru gua katakan Flippy di knockdown. Lagi satu playernya, knockdown atas Kido menjadi tidak berarti, menjadi tidak poin yang maksimal untuk Timor sendiri. Bahkan Zai harus kabur karena Rosemary lagi-lagi mengganggu. Rosemary melakukan tembakan, Zai sudah sangat low, kendaraannya juga sudah berasap. Apakah ini momentum untuk menambah eliminasi lagi? Karena Flippy tadi juga menjadi knockdown bagi seorang Rosemary. Dan kalau misalnya kalian lihat di arah minimap, coba kalian lihat, ada nggak titik kuning yang lain? Gak ada. Nggak ada coy. Itu menunjukkan bagaimana Rosemary nahan sendirian Gua fotoin dulu. dan dibiarkan sendirian dari tadi. Dari pertama kali dia menginjakkan kaki di antara Morph dan juga PEA. Sampai sekarang kalian lihat, membukakan tembakan, bisa dapetin satu eliminasi menuju ke arah satu pemain dari Morph. Gak ada yang datang sama sekali pemain Alter Ego yang lainnya. Dan bahkan kali ini dimajuin. Dimajuin dengan menggunakan bagi. Ini kayak, ya udah lu main sendirian aja sono. Kan ini PMS ya, bukan klasik ya. Tapi Rosemary begitu percaya diri, barulah Hans sekarang dikirimkan untuk membantu. Nanti gua akan coba share di sosial media ya. Apa yang dilakukan oleh Alter Ego di game kali ini cukup gila guys, bisa gua katakan. Ada backup memang ke arah seorang Rosemary. Berarti yang terjadi di Sanok pertama tadi juga bukan blunder, karena itu intention berarti Dona Vizca. Sudah direncanakan, tim ini sepertinya mau kembali lagi mengevolusikan sebuah line up yang memang perang adalah harga mati. Nih, tapi ya yang membuat saya dan juga Sanskui PTSD. Nah ini nih. Split kayak gini ya. Ini nih Rosemary sendirian doang nih. Nah untungnya untuk saat ini masih bisa selamat. Awe, Apalagi kelihatan, kelihatan punggung dari seorang Zai free shot. Se-free-nya. Dan Morph harus hengkang di game ini di posisi yang ke-10. Rosemary sedari tadi sendirian bisa mengantongi at least 2 eliminasi untuk Alter Ego Ares yang kali ini bisa untuk mengamankan at least seperempat dari zona karena Alpha sedari tadi diinvestasikan untuk maju duluan juga untuk bisa touchdown di tengah sana dan langsung ke reveal jelas sejelas-jelasnya posisi masing-masing dari pemain-pemain Alter Ego Ares. Ini bisa terjadi ketika mereka sudah mengkonfirmasi tidak ada gangguan dari bagian timur. Mereka kuasai semuanya. Boychill bisa masuk kali ini, Hans bersama seorang Rosemary nambah loot juga dari bagian utara. Mereka punya peluru lebih banyak lagi untuk bisa bermain kali ini. Dengan sebuah SLR. Satu senjata yang sangat jarang digunakan di kompetitif bisa gua katakan. Digunakan dengan cukup baik. Sementara Infinity 3 touch di take down oleh tim Vampire. Diambil oleh Alter Ego. 1 poin lagi masuk, 7 kali ini. Eliminasi bagi Alter Ego. Jadi eliminasi. Akhirnya dramatis memang, terlalu berkepanjangan. Fight di jalur medium range kali ini. Itu pas banget smoke-nya abis ya. Di antara Triple F sama satu pemain tadi yang baru saja tereliminasi. Tapi ternyata kita berpindah menuju ke arah VIP versus tim Alter Ego Ares. 1 pemain terakhir akan coba untuk dicari dari Creed VIP di Gedor Raja Tok. Assalamualaikum.
itu dia kemenangan untuk tim Alter Ego Ares atas Creed VIP. Begitu getolnya, begitu komitnya apa yang dilakukan oleh Alter Ego Ares dan 11 eliminasi poin sudah mereka kantongi. Dari Alter Ego Ares kembali lagi mengibarkan bendera perang untuk tim-tim yang ada di bagian tengah. Berhasil untuk mendapatkan entry knock-nya menuju ke arah salah satu pemain dari Creed VIP. Tertinggal 2 saja. Wey. Apalagi Genfos berhasil untuk mendapatkan satu knockdown lagi. Akan coba untuk dicari, disisirin semuanya. Last man standing dari Creed VIP akan coba untuk digerebek dari 2 angle yang berbeda. Dan itu dia kemenangan penuh, sepenuh-penuhnya sampai meluber untuk tim Seperti Big. bukit-bukit sudah mulai dikuasai. Ternike kali ini mendengar setidaknya ada step di bagian bawah. Tapi di tempat lain, Hands for You dapatkan seorang Sonic. Berarti ada peperangan antara Alter Ego dan juga Geek Fam di mana Sonic langsung dieliminasi. Namun Ternike masih menunggu. Dengan menginvestasikan begitu banyak peluru dari seorang Ternike berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi poin terlebih dahulu. Tapi ternyata di sisi yang lainnya, Alter Ego Ares bertegur sapa dengan Team Secret. Ada satu nama tadi yang muncul di arah elimination fit-nya, tapi masih belum ada follow up. Ada satu ternyata tadi dan ternyata setelah kita lihat secara detail, secara jelas posisi masing-masing antara pemain-pemain Team Secret dan juga Alter Ego Ares, mereka nggak cuma investasikan begitu banyak peluru dari seorang Ternike berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi poin terlebih dahulu. Tapi ternyata di sisi yang lainnya, Alter Ego Ares bertegur sapa dengan Team Secret. Ada satu nama tadi yang muncul di arah elimination fit-nya, tapi masih belum, yakni Audrey yang nyempil di antara 2 tim ini. Tapi Audrey lebih memilih untuk tarik mundur terlebih dahulu, mungkin akan regroup dengan teman-teman yang lainnya, mengingat sebenarnya dari Geek Fam di sini juga masih menyisakan 3 punggawa mereka. Wih, semua tim-tim Tenggara ditahan oleh Alter Ego tanpa sebuah kesempatan. Karena tim Secret 1 didapatkan, Geek juga didapatkan. Memang masih 3, tapi gua rasa bisa Oleh dulangan. tim Talon ternyata. Tapi dari Geek Fam kayaknya Diambil. meninggalkan last man standing. Gua baru mau ngomong, ternyata tadi ada satu pemain yang ter-knockdown, langsung tereliminasi atau tersteal oleh Alter Ego. Tapi ternyata ini dia last man standingnya langsung terlihat dengan begitu nyata. Seorang Mika dari Geek Fam di bagian pojok sekali dari zona kita. Tapi ternyata Yudo2 bertemu juga dengan tim Morph. Oh, Akan Morph. saling adu tembak antara mereka semua. Posisi yang ke-12. Tapi kali ini dari tim Vampire akan coba untuk menghadapi tim Bigetron Red Aliens yang memang sedari tadi berada di bagian dalam zona kita berdua. Sehingga fight antara Talon dan juga tim Secret tidak terlalu frontal. Tapi berbeda untuk tim Flash karena mereka untuk maju kali ini tentu tidaklah mudah. Dan lihat bagaimana Alter Ego gak mau kehilangan eliminasi yang bisa didapatkan. Tapi tim Secret pun juga bandel, membuat tim Flash satu persatu porak-poranda. Ada still elimination juga yang terjadi. Namun lihat bagaimana Talon melihat adanya indikasi selatan yang mulai maju. Tim Flash rata kali ini. Talon akan coba mendapatkan pemain-pemain dari tim Secret Vietnam. Smoke dikeluarkan agar Red Face lebih leluasa dalam pergerakannya. Gua menyayangkan tidak ada lagi granat. Mungkin kalau ada granat bisa langsung dilemparkan. Monster Truck menjadi penghalang kali ini antara tim 7 dengan Klub. Kemudian juga kawan-kawan dari tim Secret Vietnam lainnya makin leluasa dalam pergerakan mereka. Namun lihat bagaimana fight juga terjadi. Bigetron melawan Alter Ego kali ini. Hands for You tumbang, tapi ada Nate lempar Alpha membuat Satar tumbang. Keadaan berimbang 3 melawan 3, tapi Zuxi dapatkan satu player lagi. Bigetron kali ini ingin memangsa Dewa Perang. Robot sepertinya ready untuk menghabisi Alter Ego Ares yang menyisakan 2 orang, Rosemary dan Alpha. Yang dimana sudah mulai memasak granat tadi dan akan coba untuk Wah, didor aja Rosemary. secara frontal. Wah, Rosemary Rosemary. berhasil untuk mendapatkan satu knockdown. Tadi tergerus juga dari HP bar yang dimiliki oleh Rosemary, tapi dikandangin dong. dengan tenangnya dia masih bisa bertahan. Tapi ini dia 2 pemain yang lainnya dari Alter Ego Ares akan coba untuk membungkam pemain-pemain dari tim Bigetron Red Aliens, meninggalkan last man standing Satarless yang gak bisa untuk menghadapi pemain yang tersisa dari Alter Ego Ares. Retake situation gagal untuk tim Bigetron Red Aliens dan akan coba untuk diganggu juga oleh tim Vampire yang tiba-tiba saja datang menuju ke arah mereka semuanya. Tapi di bagian selatan masih ada pertemuan antara Talon versus tim Secret. Waduh, tim Secret juga masuk di antara huru-hara yang terjadi. Fluket tidak jadi bisa meratakan Alter Ego karena datang gangguan dari tim Secret. Tapi tim Talon
Dengan 4 player, mereka bahkan menguasai semua letak dari zona. Alpha akan digranat tapi Nektok, Nemcute terlalu panik sepertinya. Tapi Soaz mengakhiri perjalanan dari Alter Ego.